Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga salawat, salam, rahmat, keberkahan Allah Subhanahu wa taala tercurah pada panjenengan semuanya sehingga biar semuanya tetap sehat selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya juga diberikan Allah kesehatan Allah SWT. Yang sakit mudah-mudahan diberi Allah sehat, sembuh dari sakitnya, yang sehat tanpa sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umurnya. Syukur alhamdulillah malam ini kita masih diberi oleh Allah umur panjang bisa berjumpa dengan bulan Rajab. Alhamdulillah banyak orang yang memuliakan bulan Rajab dengan ada yang memuliakan dengan puasa, diperbaik puasanya, ada yang memuliakan bulan Rajab dengan qiyamul lail, menambah salat malamnya, ada yang memuliakan dengan memperbanyak zikir. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ada yang memperbaiki zikir itu, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban nanti, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ada pula yang zikirnya dengan Rabbi firli warhamni watub alayya. Jadi Rabbi firli, ampunilah kami ya Allah, warhamni, dan sayangi kami, watub alayya, dan terimalah taubat kami ya Allah. Jadi masing-masing memuliakan bulan Rajab dengan berbeda-beda. Baik yang saya hormati, mudah-mudahan salam tetap tercurah pada bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Allahumma Muhammad. Kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali ini. Namun malam ini bab yang akan saya baca, kalau tak baca dengan Arabnya semuanya kita suliman, itu akeh banget, sehingga tak baca artinya saja langsung terjemahnya aja gitu. Kita akeh banget ini bab ini, dan rata-rata berat ini untuk saya lakukan, sehingga saya bisa baca tapi belum bisa melakukan. Mempraktekkannya masih susah ini. Bab yang ini susah dipraktekkan ini bagi saya, mungkin bagi anak pang muda mungkin, maksudnya bapak-bapak yang sudah pensiun, bagi saya itu agak berat ini saya melakukannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawali. Adab yang dilakukan di antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Perkara-perkara apa yang sebaiknya kita lakukan di pagi hari antara terbit matahari sampai tergelincirnya matahari di siang hari itu. Jadi perkara apa ya? Biasanya dari subuh biasanya dilakukan setelah sholat jamaah subuh, kemudian duduk zikir, terus tidak ini itu, tidak macam-macam melakukan apa-apa, kemudian sampai terbitnya matahari. Kalau terbit matahari, kemudian selang beberapa saat, kira-kira 15 sampai 20 menit, kira-kira 18 menit sekitar itu, melakukan sholat isyraq. Itu kan berat dilakukan bagi orang-orang semacam saya ini, masih berat lakukannya ini. Pagi hari kadang melakukan aktivitas yang lainnya, tidak selalu duduk diam zikir sampai terbit matahari, kemudian sholat isyraq. Nah, karena berat itulah makanya pahalanya sangat besar, karena berat dilakukannya. Hal-hal yang berat dilakukan itu pahalanya besar. Seperti majelis ilmu kan berat untuk datang majelis ilmu. Nah, ini kan taman surga, taman-taman surga seperti ini kan berat dilakukan. Hadir itu berat. Sebenarnya kalau sudah hadir enak, nyaman. Kalau untuk berangkat, memulainya berangkat itu yang berat. Berangkatnya itu yang berat. Kalau sudah ada di dalamnya nyaman, enak-enak saja. Nah, berat itulah yang menandakan bahwa pahalanya besar. Ibadah yang berat pahalanya besar. Sehingga pahala saat isyraq itu seperti orang melakukan ibadah umroh. Seperti umroh. Kalau umroh sebenarnya kan kita harus
keluar ongkos dari sini ke sana, paling tidak tawaran termurah itu 17,5 ini. Tawaran termurah dari saya mendapat tawaran termurah 17,5, berangkatnya 9 Februari nanti. Jadi 9 atau 11 Februari, 17,5, dan itu dijamin tidak diterlantarkan seperti yang kasus sempat terjadi, ditelantarkan sehingga di sana tidak bisa pulang, enggak, jangan seperti itu, soalnya terbatas. Ya setidak-tidaknya segitulah untuk umroh. Tapi kalau bisa melakukan zikir dari subuh sampai isyraq, sampai sholat isyraq, ya maka pahalanya seperti umroh. Masya Allah. Bapak yang hormati, saya lanjutkan, saya baca artinya aja ini, karena kalau saya baca Arab itu selalu suwe wakil banget ini. Apabila matahari sudah terbit dan tergelincir, kira-kira tadi begitu terbit di garis cakrawala, terbit merah itu kan, pas merah terbit itu kan waktu diharamkan sholat. Saat merah-merah itu biar ketika muncul di garis cakrawala, karena itu akan menyamai para penyembah matahari, sehingga diharamkan sholat bagi kita saat matahari sedang terbit, sedang memerah itu. Nanti kalau merahnya sudah habis, kembali ganti berubah warna, itulah merah sudah habis, ganti warna apa namanya, oranye atau apa itu. Nah, kira-kira 18 menit itu melakukan sholat isyraq, usolli sunnatul isyraq, niat sholat terbit matahari. Rakaat ini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Kemudian kalau sudah matahari setinggi tombak, itu bahasa kitanya setinggi tombak, kira-kira kalau bahasa jelasnya sudah melerengi, menyilaukan dulu, sudah menyilaukan sinarnya. Kata memberi warnanya. Nah itu sudah masuk waktu sholat duha. Jadi perkenalan sholat duha 2 rakaat. Sholat pagi itu disunahkan membaca surah ba'dal Fatihah, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah disunahkan membaca surat wadduha wal laili saja. Ini artinya kan pagi, semuanya wasyamsi di matahari, wadduha dan waktu pagi, wadduha di waktu pagi juga. Sehingga karena ini surat-surat pagi, saya hampir tidak pernah saya salat isya kok baca wadduha, nggak pernah. Maghrib wadduha nggak pernah. Karena dari kecil saya tahu, dari kecil saya masih SD tahu, diajari kiai saya, ini surat-surat pagi dibaca salat pagi ya. Sehingga saya nggak pernah ngimami isya baca wadduha, nggak pernah. Ngimami maghrib wadduha nggak pernah, karena saya tahu oh ini saat pagi. Nah kalau masih memang nggak boleh Pak, boleh. Hanya saya tahu memilih, saya bisa memilih oh ini untuk pagi saya pagi, malam lewatin. Maghrib al-kafirun idza jaa, itu sudah merupakan kesunahan-kesunahannya sudah dipilihkan oleh para ulama, sehingga tahu kebiasaan Nabi seperti itu. Bukannya yang lain nggak boleh saja, tapi hanya ini memilih keutamaan begitu. Bapak yang hormati, selanjutnya apabila matahari sudah naik seperti tadi sampai ke waktu duha, disunahkan sholat duha. Rasulullah SAW melakukan sholat duha, menganjurkan umatnya sholat duha untuk 2 rakaat salam. Rasulullah terbiasa sholat duha 4 rakaat, tapi setiap 2 rakaat salam, bukan langsung 4, bukan. Namun Rasulullah terbiasa 4 rakaat salat duhanya. Kadang juga salat duhanya 6 rakaat. Kadang Rasulullah salat duha juga 8 rakaat. Hanya masna 2 rakaat salam. Salat duha arba'an au sittan au samanian. Masna salat duha itu dilakukan Rasulullah seringkali 4 rakaat, au sittan atau 6 rakaat, au samanian atau 8 rakaat. Masna artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan salat ini sangat baik, sangat besar pahalanya untuk menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia hendak memperbanyak atau mengurangkan, terserah. Mau melakukan 8 rakaat, 6, 4 atau 2 rakaat, monggo saja, semampunya. Hanya diajarkan Rasulullah sampai 8 rakaat salat duha. Di antara waktu-waktu duha itu apa lagi yang sebaiknya dilakukan menurut Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah ini?
Yang pertama, yang sebaiknya dilakukan adalah afdalnya bahwa habiskan waktu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, coba ini kan susah toh, apa mulai Pak RT yang pasar mengambil ilmu yang bermanfaat susah toh. Habiskan waktumu untuk mencari ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia. Yang sangat diminati orang sekarang ini adalah menamakan ilmu yang bermanfaat, tapi sebenarnya bukan bermanfaat ilmu itu. Menamakannya bermanfaat, ini manfaat iso kanggo ngene, padahal nggak manfaat. Yang dimaksud ilmu bermanfaat oleh Imam Ghazali adalah bermanfaat di sini menambah takwa pada Allah SWT. Dengan ilmu itu rasa takut pada Allah bertambah, rasa takwa bertambah, ketaatan bertambah, itulah yang namanya manfaat. Yang dimaksud Imam Ghazali begitu. Bukan iki manfaat kanggo nambah keuntungan, menambah relasi, menambah order, untuk menambah pasien misalnya dokter, untuk menambah apa income. Enggak, bukan itu yang dimaksud bermanfaat adalah ilmu yang menambah ketaatan, ketakwaan pada Allah SWT dan menambah penglihatanmu terhadap dirimu sendiri, sehingga lebih banyak ngilu gitoke dhewe daripada memandang gitoke wong liya. Maksudnya lebih banyak melihat aib sendiri daripada melihat aib orang lain. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dengan belajar, dengan ngaji, ilmunya itu menyebabkan kita, menjadikan kita lebih banyak taat pada Allah dan lebih banyak introspeksi diri, tidak mengoreksi orang lain. Kemudian menambah makrifatmu dalam beribadat dan menyedikitkan atau meminimalisir hubud dunia, cinta pada dunia yang semula berlebihan. Sudah kesejahteraan sudah berlimpah, namun tetap aja masih kurang, masih nambah lagi nambah terus. Ya, kita dengan halal itu nggak apa-apa, dengan cara yang haram yang bahaya, yang repot. Mensedikitkan atau meminimalisir sifat hubud dunia, cinta dan duniawi ilmunya itu, dan lebih banyak makrifatnya pada Allah. Yang makrifat kepada Allah itu selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah SWT. Kalau ada makrifat itu merasa selalu dirinya diawasi oleh Allah dalam keadaan apapun, dimanapun, merasa diawasi oleh Allah. Itulah orang yang makrifat pada Allah SWT. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu menurut Imam Ghazali adalah yang menambah rasa gemar, rasa sayang, rasa cinta terhadap alam akhirat, sehingga amaliah keseharian yang dilakukan itu berorientasi ke akhirat terus, kerja untuk kebutuhan akhirat nanti, untuk agar memenuhi kebutuhan fisikku, agar aku kuat melakukan ibadah nanti, tidak sekedar mencari keuntungan, gak sekedar mencari rezeki untuk hidup di dunia, tapi niatnya itu aku mencari ma'isyah itu agar keluargaku nanti bisa ibadah dengan tenang, agar aku bisa ibadah dengan tenang, sehingga aku perlu mencari ma'isyah. Kerjaku niatku ibadah, karena niatnya ibadah aku tidak melakukan hal yang curang, karena niatku ibadah aku tetap jujur, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, karena niatnya ibadah. Masa ibadah sambil curang, nek cara pedagang ngurangi timbangan, nek cara pedagang kain ngurangi ukuran meteran, nek cara pegawai kantor jadi tikus-tikus kantor, limpe banyak nganggurnya daripada pekerjaannya, nek cara jadi pejabat tinggi banyak memarkup anggaran, dimarkup diubah. Kalau niatnya ibadah, ya tentunya dia akan melakukan hal yang maksiat seperti itu, menghindari. Dengan ilmu yang bermanfaat, segala yang dilakukan aktivitas di hariannya itu berorientasi untuk kebutuhan hidup di akhirat nanti. Dan ilmu yang bermanfaat itu akan membukakan pintu hati untuk mengenali berbagai macam penyakit yang mengganggu ibadah kita. Apa itu penyakit yang mengganggu ibadah kita? Kalau ibadahnya kok orangnya gemar zakat, gemar sedekah, penyakitnya ya riya atau pamer. Kalau ibadahnya itu
memberikan nasihat, memberikan arahan orang lain, ya penyakitnya adalah sombong yang muncul. Jadi penyakit-penyakit kalau ibadah yang dilakukan adalah mencari rezeki, tapi bergandengan dengan orang yang lebih daripada kita, yang muncul penyakit iri, penyakit hatinya iri. Jadi kalau ilmunya bermanfaat, insya Allah terkikis, menjadi terminimalisir lah penyakit-penyakit yang mengganggu hati kita saat beribadah. Ini penyakit hati itu biasanya tidak dirasakan oleh penderita, namun kebanyakan dirasakan oleh orang di sekitarnya. Ya, betul. Penyakit hati contohnya tamak, rakus, serakah. Apakah pelakunya merasa? Enggak merasa. Penyakit takabur, sombong, apa pelakunya merasa? Enggak merasa. Yang merasa sekitarnya. Jadi penyakit hati itu biasanya dirasakan oleh orang sekitarnya. Ilmu bermanfaat itu yang bisa menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya setan. Oh iya, ini tipu daya setan ini membuat aku jadi males nih, setan ini menggangguku nih. Ini jelas setan yang membuat aku males ini. Ini jelas setan yang membuat aku bangga, punya rasa sum'ah, punya rasa bangga. Itu jelas gangguan setan ini. Kalau ilmunya bermanfaat akan membuat kita jadi tambah tahu, oh ini tipu daya setan ini bukan karena kata hati nurani, ini karena dorongan nafsu setan ini. Jangan nafsu setan, bukan karena hati nurani, bukan karena ridho Allah, bukan karena ikhlas ini. Jadi bisa membedakan keberangkatanku ini melakukan sesuatu ibadah ini karena dorongan nafsu setan, agar aku dikenal orang sebagai ahli ibadah, agar aku dikenal orang sebagai ahli sedekah, agar aku dikenal orang sebagai ahli jamaah, agar dikenal orang sebagai orang yang sergap ngaji, rajin puasa. Itu dorongan nafsu setan kadang-kadang seperti itu. Ya, ibadah tapi ternyata tidak bernilai ibadah, bernilai duniawi karena keberangkatannya tidak dari ketulusan hati, tidak berharap ridho Allah, melainkan dorongan nafsu setan, gangguan setan, tipu daya setan. Begitu pinternya setan membuat tipu daya sehingga orang tidak merasa gimana ya aku menata niatku agar niatku benar, tulus, ikhlas, mengharap ridho Allah. Gimana ya sebelum aku melakukan, aku harus menata niatku agar aku niatnya benar-benar mengharap ridho Allah, ikhlas betul, tidak karena yang lain, tidak karena nafsu duniawi. Begitu. Itulah ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengetahui ini benar-benar hati nuraniku yang ikhlas atau karena dorongan setan ya. Bisa mengetahui itu budaya setan. Baru bisa hormati, tipu daya setan itu sangatlah halus sehingga ulama kelasnya ulama pun tidak terasa dirinya sedang dalam tipu daya setan. Ulama itu ulama yang buruk, ulama yang tidak mengharap ridho Allah saja. Itu kan buruk, su'un, tidak mengharap ridho Allah, tidak mengharap ikhlas, tapi karena mengharap nilai duniawi. Yang diharap adalah ukuran duniawi. Ulama setan mudah sekali, pintar sekali masuk ke dalam relung-relung hati melalui aliran darah sampai ke dalam hati dan otak, sehingga orang tidak terasa ini sedang dalam tipu daya setan. Jangankan kelas orang awam seperti saya, kelas ulama pun, kalau tergolong ulama ya mudah sekali terkena tipu daya setan. Sehingga kadang-kadang berani mengambil harta orang miskin. Seperti apa? Mengambil harta orang miskin? Apa dengan mengambil begitu terus terang? Tidak. Mengambil harta orang miskin itu artinya sudah saatnya dia wajib mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, itu sama saja mengambil harta milik orang miskin. Jadi hakikatnya begitu, bukan secara langsung orang miskin udah ambil hartanya, mana hartanya orang miskin nggak punya atau diambil, iya ngambil, enggak gitu. Jadi yang dimaksud mengambil harta orang miskin itu ya sudah waktunya, nisabnya sudah sampai, ini haul sudah sampai, tapi zakat mal nggak dikeluarkan, itu sama saja sudah mengambil harta anak yatim. Dan
atau orang miskin. Di sepanjang hari hanya menghabiskan waktu untuk mencari pangkat kedudukan di hati manusia, itu juga waktu yang sia-sia. Artinya waktu-waktu pagi ini sebaiknya digunakan untuk apa? Dikiranya bermanfaat, ternyata keseharian itu banyak membuang-buang waktu untuk mencari daya tarik masyarakat agar tertarik pada saya, begitu. Mencari kedudukan di hati masyarakat agar masyarakat itu meyakini mantep itu loh, wilis itu pas pokoknya benar habis surat seperti wilis ya, dalam rangka mencari hati, boleh apa sebenarnya Pak? Nggak popularitas atau mencari gimana agar aku ini ada di hati masyarakat, semuanya itu tertuju pada itu semua, biar aku memilih aku semua lah, jangan pilih nomor 1, 2, atau 3, pilih aku aja. Itu harusnya sedang mengambil hati itu hal-hal yang jadi golput ini, kalau yang putih ini golput, milih aku tadi golput ini, kalau yang putih kayak milih nomor 1, 2, 3 gak dipilih, jadi malah aku dalam rangka milih mencari kedudukan di hati manusia. Untuk itu harusnya menunjukkan segala pilihan. Ya Allah, semua ilmu yang bermanfaat itu telah disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Selain Bidayatul Hidayah ini, disampaikan pula dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hanya Ihya Ulumuddin itu kan tebal kitabnya sehingga bacanya lama. Ketika saya mengikuti Ihya Ulumuddin di Madinah Munawwarah sudah lebih dari 10 tahun belum hatam. Karena apa? Pelaksanaannya sebulan sekali sehingga bertahun-tahun kayak hatam-hatam rasanya dia tuh. Masuk kan tebal Ihya Ulumuddin. Kecuali kita hari dibacanya. Kalau kita sudah bisa memanfaatkan waktu pagi dengan mencari ilmu yang bermanfaat tadi, maka posisi kita adalah menjadi orang yang selain belajar, ngaji, ilmu bermanfaat, ngajak orang ayo ikut di Raudhatul Jannah, di taman-taman surga, di majelis ilmu, maka akan menjadi apa itu di hadapan para malaikat di alam malakut. Alam malakut itu alam para malaikat akan menyebut kita orang hebat, azim. Azim bahasa Arabnya azim, bahasa Jawanya hebat. Di alam malakut para malaikat akan mengacung jempol, hebat kau azim, karena engkau sudah memanfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya, dari tadi sholat isyraq, sholat duha, menghadiri majelis ilmu, ngajak orang ikut hadir di majelis ilmu, maka akan masuk kelompok orang yang hebat di alam malakut sana. Di alam sesama manusia tidak ada hebatnya, bisa manusia gak terasa hebat. Bagi saya hormati, seperti ini disampaikan pula oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi alaihissalam pernah bersabda dalam satu ayat, man ta'allama baban minal ilmi liya'lamun nas a'ti sawaba sab'aina sodiqon. Man ta'allama, siapa yang belajar baban, satu bab ilmu saja, satu bab saja ini, minal ilmi, dari ilmu, siapa yang belajar satu bab saja dari ilmu, liya'laman nas, untuk kemudian diajarkan kepada manusia yang lain, sambil ngajak yang lain, ayo ikut belajar yuk. A'ti sawaban, Allah akan memberikan pahala sab'aina 70 sodikon, sedekah 70 pahala orang-orang sodik yang bersedekah, seperti orang sedekah 70 pahala orang-orang bersedekah, banyak pahalanya. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, maksudnya belajar ilmu yang bermanfaat, pahalanya seperti itu besarnya. Itu kata Nabiullah Isa alaihissalam. Maka Nabi SAW dan Rasulullah SAW juga meriwayatkan dalam Ibnu Abbas disampaikan seperti yang sama Nabi Isa itu tadi wali. Kalau Nabi Isa, man alima wa amala wa allamahu, man alima, siapa yang belajar ilmu, wa amala, dan mengamalkan ilmu yang dipelajarinya, wa allama, dan mengajarkannya, fadzalika, yang seperti itu, yad'u aziman, maka dia akan dipanggil dengan panggilan azim, aziman, fi malakuti samawat, dalam alam malaikat langit. Bagus. Ini yang disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Tadi
salah tadi kata Nabi SAW, saya balik baca, maaf. Kalau Nabi Isa menyampaikan, saya ulang lagi, kata Nabi Isa, man alima wa amala, siapa yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu, wa alamu dan mengajarkannya pula, fadzalika demikian itu, yad'u akan dipanggil aziman, orang hebat fi malakuti samawat, di alam malakut, alam para malaikat langit, malaikat langit sana. Kalau saja Nabi SAW, man ta'alama badan, siapa yang belajar sebuah ilmu, minal ilmi, dari sebuah ilmu, liya'lamin nas, untuk diajari kepada manusia, atau salabah sampai inas sodikon, Allah beri pahala sampai 70 kali pahala sodakon. Insya Allah. Kalau kita selesai mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai memperbaiki diri dari yang lahir maupun yang batin, masih lagi ada waktu, sudah mencari ilmu yang bermanfaat, tadi sudah sholat isra, sholat duha, sudah zikir, sudah belajar ngaji ilmu bermanfaat, masih ada peluang waktu lagi, maka waktu itu tidak mengapa kalau waktu lain itu digunakan untuk menuntut ilmu madhab. Nah ini hal baru ini. Kalau sudah menuntut ilmu yang bermanfaat tadi, ilmu bermanfaat, biasa tahu bermanfaat itu bisa membuat kita terkikis sifat hub dunianya. Bermanfaat itu tambah rasa cintanya, takwanya pada Allah bertambah. Mengetahui tipu daya setan bermanfaat tadi, kalau sudah belajar itu kok masih ada peluang, ada waktu, barulah belajar ilmu tentang madhab. Ilmu tentang madhab itu ilmu yang khilafiyah itu loh, ilmu khilafiyah seperti yang jenengan pelajari ahad pagi itu, khilafiyah. Menurut pendapat ini boleh begini, menurut pendapat ini boleh begini, menurut pendapat imam ini boleh begini. Itu kan ilmu yang tentang khilafiyah. Nah itu dipelajari kalau udah luang waktunya, yang ilmu bermanfaatnya sudah, baru mempelajari yang itu, yang jenengan pelajari ahad pagi itu. Menurut ini boleh, sehingga tidak bingung kalau sudah mendapat ilmu bermanfaat, mengkaji satu madhab, baru mengkaji madhab-madhab yang lain, supaya kenal berbagai cabang ilmu fikih dan permasalahan yang terkadang timbul di waktu beribadah, supaya kita juga mengetahui jalan tengahnya. Oh, kalau menurut pendapat ini seperti ini, pendapat ini seperti itu, jalan tengahnya sebaiknya begini, ya, atau jalan tengahnya. Sehingga masalah-masalah yang sering diperselisihkan orang ketika sedang dikuasai nafsu dalam pertengkaran, maka kita bisa mengambil jalan tengahnya, tidak terbawa emosi, terbawa nafsu untuk ikut berdebat memperselisihkan satu hal yang sebenarnya ada dasarnya masing-masing. Ini pun dengan syarat ada kelonggaran waktu setelah menuntut ilmu yang tadi hukumnya fardu kifayah tadi, yang hukumnya fardu kifayah. Nah ini baru setengahnya saja sudah mengambil waktu sekian ini, apalagi kalau tak bacakan Arab arti tambah lama lagi. Diteruskan apa dipotong ini? Kalau dari bapak-bapak sudah ya. Ketahuilah bahwa sebenarnya setan itu telah merasa jaya, merasa berhasil mempermainkan kita, dan ia telah merasa jaya berhasil menanamkan penyakit yang sangat berbahaya dalam hati, yaitu apa? Cinta pangkat, cinta martabat, cinta harta, cinta duniawi. Setan merasa berjaya, berhasil, sudah memasukkan itu ke dalam hati kita. Nah, namun kita nggak merasa kita. Oleh karena itu pentingnya ilmu bermanfaat untuk bisa mengintrospeksi diri,
Oleh karena itu, hati-hati supaya kita tidak tertipu oleh godaan setan. Lalu nanti akan jadi alat, kalau sudah berhasil tertawa setan tertawa, berhasil huri, berhasil huri setan. Ketika ada rapat antara setan bermusyawarah, semuanya kumpul rame-rame musyawarah, ada yang usul, aku nggak sanggup lagi ya, nggak sanggup lagi bertugas di sini. Lah kenapa? Sini aku jadi nganggur, nggak bisa kerja di sini. Aku beli sana aja. Lah kenapa? Di sini orangnya sudah sudah melebihi aku semuanya. Maksudnya orang kampung ini sudah seperti setan semuanya. Jadi aku nggak sanggup lagi kerja di sini, tidak aja. Karena sini sudah melebihi aku semuanya. Maksudnya, kayak aku kabeh, kayak setan kabeh. Masya Allah. Setan yang sudah tertawa berhasil selang seperti itu. Apabila engkau telah mencoba mengamalkan, ini kata Imam Ghazali, kalau kita sudah mencoba mengamalkan adab-adab tadi, wirid, zikir untuk ibadah, dan ternyata engkau merasa berat dan tidak merasa berat lah, tidak merasa berat lagi melakukannya, tidak ada rasa malas lagi, dan rasa minat terdorong terus untuk mencari yang lebih bagus lagi, maka lanjutkan, jangan sampai dihentikan. Itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat tenang. Kalau benar-benar, kalau memang sudah tidak terasa berat, rasanya kok enteng, oh iya, awalnya memang berat, Allahumma faksa, ya Allah, malas dipaksa-paksa, capek paksa-paksa, lama-lama kok enteng, enak lah, ya udah bermanfaat lah. Tidak mengendaki dengan tidak perlu dimotivasi orang lain, tapi sudah bisa memotivasi orang lain. Intinya hanya mengharap ridho Allah saja, ikhlas dilakukannya hanya untuk tujuan akhirat, maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdol daripada ibadah sunnah atau sholat sunnah 1000 rakaat. Kalah afdol dengan orang yang duduk di majelis ilmu, ilmunya ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan hatinya tambah dekat pada Allah, tambah bisa membedakan tipu daya setan dan bukan, tambah bisa meminimalisir, mengikis cinta dunia. Itu jauh lebih besar pahalanya dibanding orang yang ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Paling penting hendaklah kita memastikan niat kita, sudahkah kita ikhlas dalam berniat. Nah, kalau belum ikhlas, ayo kita koreksi hati kita masing-masing. Masihkah kita terpaksa, atau karena kita riak pengen diketahui orang, atau pengen yang halo rajin ngaji lo, sergap berangkat ngaji terus lo, seperti itu, atau sudah betul-betul ikhlas ridho karena Allah. Ya, itu kita yang bisa mengoreksi, meneliti niat kita masing-masing. Selanjutnya untuk memperbaiki niat agar benar-benar bisa ikhlas mencari ridha Allah dan meraih negeri akhirat. Ini baru satu. Yang kedua, ketiga, dan keempat belum. Kiranya menurut kebiasaan ini sudah kelamaan sehingga tak hentikan, dilanjutkan lain kesempatan. Kan kebiasaannya nggak sampai selama ini. Ini baru satu ini. Ada yang negel, yang kedua, ketiga, sampai keempat ada ini. Alhamdulillah, mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Bila ada sesuatu yang ingin panjenengan tambahkan, nanti di luar live ini di luar live ini. Mari kita tutup dengan doa wal asri bersama dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.